Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada perjumpaan pada hari ini kita akan mempelajari bab tentang bersuci atau toharoh. Nah, apa itu toharoh, macam-macamnya, dan sebagainya kita simak bersama-sama ya nak. Perhatikan video dari Bapak. Bapak akan share screen. Nah, hari ini untuk kelas 4 kita akan berdiskusi dan belajar apa itu toharoh. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi. Hanya saja mungkin belum tahu apa itu toharoh. Artinya itu bersuci. Nah, setiap hari pasti kalian bersuci. Entah itu mandi, entah itu gosok gigi, nah, entah itu mencuci kaki, berwudu, dan sebagainya. Nah, kita akan spesifikasi lagi tentang berwudu. Yang suka sekolah madrasah ada sebuah hadis ya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Mau sholat, kita harus bersih dan suci. Kita harus suci dari hadas dan najis. Apa itu toharoh? Secara bahasa, toharoh berarti suci atau suci dari kotoran. Sementara toharoh atau bersuci secara istilah adalah membersihkan diri dari hadas dengan cara berwudu, mandi atau tayamum. Serta membersihkan diri dari najis yang melekat di badan, pakaian, perkakas atau alat-alat ya yang kalian punya, dan lain sebagainya dengan air atau penggantinya. Nah, untuk lebih jelasnya nak, penggantinya itu apa saja ya selain air, nanti kita bahas lagi. Nah, kita sekarang spesifikasinya tentang wudhu. Nah, hadas itu apa nak? Hadas secara bahasa adalah suatu peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci dari kita. Sementara hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seorang sehingga menjadi tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Pembagian hadas selanjutnya. Hadas ada dua ya. Yang pertama yaitu hadas kecil. Yang selanjutnya kemudian hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Yang pertama buang air kecil. Untuk kalian biasanya menyebutnya pipis atau kencing. Buang air besar BAB ya. Atau kalau buat kalian itu berak ya. Lalu kentut, keluarnya angin dari lubang belakang. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Maksudnya itu tanpa pelindung. Misalkan kalian walaupun tidak ke toilet, tapi tangan kalian sengaja atau tidak sengaja menyentuh kemaluan kalian, maka itu menjadi hadas. Kenapa? Ditakutkan di kemaluan kalian ada kotoran. Cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu atau tayamum. Maksudnya itu dengan berwudu atau apabila kalian tidak dapat berwudu, misalkan tidak ada air, lalu sedang sakit, misalkan sakit cacar, sakit yang tidak boleh kena air, misalkan kalian atau saudara kalian habis operasi, tangannya diperban, dia apa nggak boleh kena air, boleh tayamum. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Yang selanjutnya itu hadas besar. Yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki. Nanti bagi anak-anak laki-laki yang sudah besar, mimpi basah atau malam-malam ngompol, bukan kayak anak kecil ya. Yang kedua yaitu datang bulan atau haid bagi perempuan.
Bagi ibu kalian atau kakak kalian yang perempuan yang udah dewasa, biasanya setiap bulan itu beli pembalut. Nah, itu sedang datang bulan atau haid. Yang ketiga yaitu nifas, darah keluar setelah melahirkan. Yang keempat, berhubungan suami istri bagi orang yang sudah dewasa ya, Nak. Nah, cara mensucikannya dengan cara mandi besar. Mandi seperti mandi biasa, cuma ada tata caranya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kalau nggak bisa mandi, dengan tayamum. Nah, selanjutnya yaitu wudhu adalah bentuk bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Dilakukan ketika akan mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya yang menjadikan wudhu sebagai syarat sahnya. Nah, yang boleh digunakan air untuk bersuci atau berwudhu, yang pertama air sungai. Air sungai juga ada takarannya yang bersih dan suci. Misalkan air sungai itu sungainya kecil, penuh kotoran kayak di Jakarta, ya yang hitam-hitam, airnya comberan, nggak bisa. Yang kedua yaitu air hujan. Kalau lagi hujan, airnya bisa buat berwudhu. Lalu air sumur. Kemudian air laut. Nah, ini bagi kalian yang rumahnya di dekat dengan laut, di pantai, air laut juga boleh bersuci. Walaupun ketika berkumur-kumur biasanya agak mual karena asin. Kemudian air danau. Nah, yang terakhir air embun. Ini buat orang-orang yang hidup di pegunungan, biasanya kalau pagi hari itu ada air yang menempel di dedaunan, di pohon, di apa itu air embun. Nah, selain air, boleh menggunakan batu, kayu, tisu, dan lain-lain, kecuali tulang dan kotoran. Maksudnya apa? Kalau ada tulang atau kotoran nih, kalau lagi di Arab atau di Saudi sana, ada kotoran yang sudah kering dari onta atau sapi ya. Walaupun udah menyerupai batu, nggak bisa. Makanya, misalkan kalian ke mall atau apa, di situ kadang toiletnya memakai tisu. Nah, karena tisu diperbolehkan. Kemudian syarat-syarat wudhu. Yang pertama itu Islam. Agamanya Islam. Kalau bukan Islam, ngapain berwudhu? Ya. Yang kedua mumayyiz. Setelah telah berusia 7 tahun. Atau dapat membedakan yang baik dan yang jelek. Lalu 3, tidak sedang berhadas besar. Tadi dijelaskan di atas. Yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan. Tadi dijelaskan ada air sungai, embun, air laut, dan sebagainya. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air wudhu sampai ke anggota wudhu. Maksudnya itu air dari keran atau dari gayung tidak jatuh dulu misalkan ke tempat atau ke tembok apa-apa yang menjadikan tidak langsung terkena badan kita. Rukun wudhu yang pertama niat berwudhu. Nanti akan kita jelaskan niatnya bagaimana. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan 6 tertib. Ya. Lalu sunah-sunah wudhu yang pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan ini ketika sambil niat. Lalu berkumur-kumur menghirup air ke hidung atau istinyak itu artinya itu airnya bukan cuma diambil pakai jari dimasukkan ke hidung kayak orang ngupil, enggak. Tapi air yang ada di tangan atau keran dihirup pakai hidung sampai kira-kira masuk, enggak terlalu masuk. Jadi lubang hidungnya kena air dan bersih. Menggosok gigi saat berkumur tuh. Mengusap seluruh bagian kepala, mengusap kedua telinga luar dan dalam, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, lalu mendahulukan anggota bagian yang kanan, mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Maksudnya itu yang kanan dulu nak 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Nah, kita akan melihat niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a biraf'il hadatsil al-zuhuri fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil
karena Allah Ta'ala. Doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya. Nah, agar kita lebih paham, kita akan melihat video wudu. Nah, nah, membasuh telapak tangan sambil berniat berwudu. Nawaitul wudu'a dirafil hadatsil azhari fardulillahi ta'ala. Jangan lupa nak, sela-sela jarinya sambil digosok. Kemudian berkumur, kumur sebanyak 3 kali. Kemudian hidung. Nah, yang muka nih nak, perhatikan muka itu dari batas rambut di jidat kalian, dahi, sampai depan telinga dan dagu atau janggut atau yang bawah jenggot itu dagu. Semuanya muka terkena air. Ya, tangannya itu sampai ke siku dan diusap. Jangan cuma dialirin di bawah air, tapi juga diusap. Dan kanan dahulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, kemudian rambut atau kepala dan telinga. Ya, sampai mata kaki, sampai lutut, sampai mata kaki, terus diusap nak, jangan dialirkan saja. Terus jangan lupa sela-sela jarinya, yang kukunya hitam makanya selalu dipotong kukunya. Lalu jari-jarinya juga diusap, dibersihkan, jangan hanya dialiri air saja. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Nah, sampai di sini kira-kira kalian sudah bisa tahu tata cara berwudu yang baik dan benar. Ya, demikian pemaparan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.